Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kita ya. Setelah kemarin kita udah ngebahas cukup banyak tentang ruang waktu Minkowski, mulai dari perbedaannya dengan ruang Euclidean. Terus bagaimana transformasi Lorentz kita gambarkan dalam ruang Minkowski. Terus kita udah dapatkan ya hubungannya sudut ini dengan gamma ini. Terus kita udah ngebuktikan juga kalau ternyata dilatasi waktu, kontraksi panjang, penjumlahan kecepatan relativistik yang sudah kita turunkan di pertemuan keempat dan kelima di season kemarin. Ternyata itu bisa secara lebih simpel kita turunkan dengan visualisasi menggunakan ruang waktu Minkowski. Nah, ini udah kita turunkan. Nah, apa yang bisa kita simpulkan di sini? Kita tidak lagi bisa menyatakan suatu vektor hanya dalam ruang saja. Kita perlu nyatakan vektor dalam satu kesatuan ruang dan waktu. Jadi di sini apa jadinya? Pada saat kita ingin menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan relativitas atau permasalahan yang berkaitan dengan sesuatu yang bergerak dengan kecepatan tinggi, maka tidak lagi seperti Newtonian yang bisa kita analisis dengan geometri Euclidean. Kita perlu analisis dengan ruang waktu Minkowski yang pada intinya kita memasukkan dimensi keempat yaitu waktu sebagai satu kesatuan ruang dan waktu. Sehingga dari itu kita perlu belajar yang namanya four vector atau vektor 4 dimensi. Oke, itu pembahasan kita hari ini. Nah, oke. Kita akan bahas tentang four vector. Four vector, four vector dalam ruang waktu 4 dimensi. Ya, ruang waktu Minkowski ya, 4 dimensi ya. Nah, kalau kita mau ngebahas four vector, kita sebelum ke ini ya, kita perlu tahu dulu apa sih vektor dan apa secara umum trivektor atau vektor dengan 3 komponen dalam ruang 3 dimensi. Vektor itu apa sih? Mungkin kalau kita belajar di Fisdas ya. Vektor itu sesuatu yang memiliki besar dan arah. Itu vektor. Vektor mungkin ada vektor dalam 1 dimensi, ada dalam 2 dimensi, ada dalam 3 dimensi. Bedanya apa? Kita lihat. Ini misalkan aku punya vektor ini misalkan. Katakanlah A. Dia misalkan sama dengan AX I. Ini vektor ada dalam 1 dimensi ya. Nah, kalau wis tak tambah gini, berarti vektor ini ada dalam 2 dimensi. Kalau wis tak tambah gini, berarti vektor ini ada dalam 3 dimensi. Jadi apa itu vektor trivektor? Berarti trivektor itu vektor yang memiliki 3 komponen. 3 komponen ini apa maknanya? 3 komponen ini maknanya vektor ini dia memiliki nilai dalam 3 arah. Dalam 3 arah. 3 arah maknanya apa? Kalau 3 dimensi ya, berarti kalau kita gambarkan sumbu misalkan, kalau kita gambarkan sumbu, ya katakanlah ini sumbu X, Y, Z lah katakanlah. Sumbu X, Y, Z ya misalkan. Ini X, atau ini X lah. Ini X, ini Y, ini Z. Terus katakanlah ada suatu vektor. Vektor itu ya biasa kita tandai dengan panah ya. Biasa kita tandai dengan panah. Katakanlah ini ya, ini vektor.
di mana vektor ini ujung panah ini menyatakan arahnya, sedangkan panjang panah ini menyatakan magnitudenya. Magnitud itu berarti ya panjangnya lah simpelnya, magnitudenya. Nah, terus ya dia misalkan anggap aja dia punya komponen arah X, Y, Z, katakanlah gini, katakanlah ini misal, bentar. Oke, misal aja biar mudah, ini tak taruh dari titik pusat lah katakan. Oke, katakan gini misalkan, sebentar. Oke, jadi ada vektor, dia punya komponen dalam arah X, dalam arah Y, dalam arah Z, maka vektor itu kita katakan sebagai trivektor atau vektor tiga dimensi. Nah, oke, sekarang kalau gitu apa for vektor? Ya, dari sini kita bisa tebak, maka for vektor itu vektor yang memiliki besar dalam empat sumbu. Jadi memiliki empat komponen. Kalau ini dia memiliki tiga komponen vektor, maka kalau for vektor dia punya empat komponen vektor yang dia mengacu ke masing-masing sumbu ini. Jadi nanti ada sumbu lagi, katakanlah sumbu ini. Kalau for vektor berarti ya, bentar. Kalau for vektor berarti dia ya sama aja dengan ini, sama aja dengan ini, sama aja dengan ini, tapi dia ketambahan. Ya katakanlah apa AZ, AW lah katakanlah, AW L topi katakanlah. Jadi ada empat arah, artinya ada empat sumbu yang masing-masing sumbu ini dia saling tegak lurus ya. Dan oke, sekarang mungkin kalian nanya, gimana penggambaran dari ini? Ya karena kita hidup di dua dimensi, maaf tiga dimensi ya. Kita nggak bisa secara apa ya, secara visual menggambarkan ini. Karena kita perlu empat komponen yang masing-masing saling tegak lurus. Jadi oke itu nggak gambarkan. Tapi sebenarnya kalau kita bicara ruang Minkowski kemarin itu ya udah penggambaran dari sumbu waktu dan ruang kan. Tapi ruangnya cuma satu aja, X aja. Jadi kalau ruang waktu empat dimensi berarti ada empat dimensi, tiga dimensi ruang, berarti tiga sumbu ruang kayak gini. Tapi ketambahan satu sumbu lagi yang tegak lurus dengan mereka bertiga. Nah, itu dimensi waktu, dimensi keempatnya. Oke, nah sekarang pertanyaannya, eh, bagaimana ciri-ciri dari four vector dalam ruang waktu empat dimensi? Oke, nah sekarang kita balik lagi ya ke definisi dari vektor. Vektor itu apakah cukup kalau kita hanya definisikan dia dengan sesuatu yang memiliki besar dan arah? Apakah cukup kita definisikan itu? Nah, ternyata enggak. Ada suatu syarat dari vektor. Apa syaratnya? Suatu vektor itu harus memenuhi aturan transformasi. Oke, suatu vektor ya enggak cuma vektor 4 dimensi ya, vektor 3 dimensi pun dia yang pertama ya harus memenuhi aturan transformasi. Transformasi ini macam-macam ya, ada translasi, rotasi, refleksi. Nah itu sebuah vektor harus bisa memenuhi ini. Kalau dia nggak bisa memenuhi ini, maka dia tidak bisa kita katakan sebagai vektor. Nah, contohnya gini. Kalau kita hanya katakan vektor itu sesuatu yang memiliki besar dan arah ya. Nah, sekarang anggap aja gini, anggap aku punya sumbu misalkan, sumbu. Aku punya suatu besaran katakanlah V, di mana apa ya? V ini dia menyatakan
jumlah buah, katakanlah. Menyatakan jumlah buah dalam kotak. Katakanlah ini ada kotak, misalkan di sini ada 2 pisang, katakanlah. Terus ada 3 apel. Oke, gitu misalkan. Terus ada misalkan, oke lah, ada apa? 2 dulu misalkan. Nah, misalkan aku gini, misalkan eh, aku katakan sumbu X ini menyatakan jumlah pisang misalkan. Terus sumbu Y ini menyatakan jumlah apel. Oh, jangan apel lah, ini bulat ya, jeruk lah katakanlah, jeruk katakanlah. Nah, oke. Berarti ini bisa aja karena aku tuliskan dia sebagai gini. 2 I topi plus 3 J topi katakanlah. Nah, tapi pertanyaannya, bisa nggak kita transformasi, kita rotasi gitu? Ya dia nggak bisa, karena kita nggak bisa menyatakan pisang sebagai jeruk. Begitupun kita nggak bisa menyatakan jeruk sebagai pisang. Mereka sesuatu yang berbeda. Tapi eh, kalau misalkan misalkan dia itu berupa posisi misalkan, berupa posisi. Anggap kita punya diagram itu. Kita punya diagram apa itu? Ini katakanlah posisi dalam arah X, ini posisi dalam arah Y. Terus ada anu lain, ada kerangka acuan lain yang dia melihatnya, oh X itu ke sana, Y itu ke sana. Ya, anggap ini X bar, Y bar. Kita bisa menyatakan X dan Y dalam koordinat lain, dalam suatu koordinat, kita bisa nyatakan dalam koordinat lain. Katakanlah kalau ini berarti X bar sama dengan Y bar sama dengan min X, katakanlah itu. Nah, tapi kalau dalam kasus pisang sama jeruk tadi, kita nggak bisa menyatakan jeruk dalam pisang atau pisang dalam jeruk. Kalau kita lihat dari kerangka acuan beda, nggak bisa. Jadi itu dia yang pertama, suatu vektor harus memenuhi aturan transformasi. Oke, itu ya. Ini beberapa juga udah aku bahas, mungkin kalau mau lihat-lihat di YouTube itu ada terkait ciri-ciri vektor ini. Terus, nah secara khusus kalau dia itu apa itu namanya? Kalau dia itu for vektor, dalam hal ini berarti kita bicara ruang waktu ya. Maka dia juga harus memenuhi ya transformasi Lorentz. Oke, itu ya. Nah, terus yang kedua, yang kedua ya, yang kedua. Kalau kita bicara vektor ya katakanlah panjang batang lah katakanlah dari sini ke sini misalkan. Pertanyaannya, kalau misalkan dalam 3 dimensi dulu ya, atau gini aja lah, tak gambar lagi aja. Kita gambar lagi di sini ya. Nah, katakanlah aku punya batang, aku punya batang. Nah, batang ini aku transformasinya katakanlah berupa rotasi. Ini tak putar gini misalkan. Pertanyaannya, panjang batang itu dia berubah nggak panjangnya? Kalau misalkan aku putar atau aku lihat dalam kerangka beda atau gini, wes. Sekarang batangnya tetap, tapi sekarang kerangkanya yang berubah katakanlah. Anggap aku punya kerangka lain yang dia melihatnya itu gini, ya katakanlah gini. Nah, ini. Artinya sekarang batang ini terletak di arah Z positif, Y negatif, X negatif gitu. Menurut kerangkanya ini, Z bar, X bar, Y bar katakanlah. Nah, oke, di sini kita lihat, mau dilihat bagaimanapun, mau diputar bagaimanapun, panjang batang itu tetap. Atau magnitud dari batang itu tetap. Jadi, apa kesimpulannya? Kesimpulannya, sebuah vektor jika dikenai transformasi, maka magnitud atau besarnya dia harus tidak berubah, kok gak enak bahasanya. Gini aja, magnitud tidak berubah, oke, terhadap transformasi.
Transformasi. Dalam hal ini berarti transformasi Lorentz ya. Ya, oke, itu ya. Itu dua ciri yang harus dipenuhi oleh vektor, dan secara khusus karena ini for vektor, maka transformasinya transformasi Lorentz. Oke, seperti itu. Dan kalau dia itu ya vektor 3 dimensi seperti biasanya ya, ya transformasinya yang menyebabkan dia nggak berubah ini ya rotasi, tapi bukan transformasi Lorentz. Udah kita bahas di sebelumnya perbedaan ruang Euclid sama Minkowski itu. Oke, itu ya, itu ciri-ciri dari for vector. For vector kita memasukkan satu sumbu baru, yaitu sumbu waktu. Oke, sekarang di sini kalau kita lihat di sini, pada saat kita bicara for vector, yang kita singgung di sini, kita harus bicara tentang vektor yang dia memenuhi ini, dia memenuhi ini. Oke. Sekarang berarti kita coba tuliskan dulu bagaimana transformasi Lorentz. Transformasi Lorentz ya. Transformasi Lorentz itu kan ini kan kalau kita punya CT bar ya, CT bar dia sama dengan gamma CT min V per C X. Terus X bar dia sama dengan gamma X min V per C CT. Bener ya ini ya. Terus apa itu? Y bar sama dengan Y. Sedangkan Z bar sama dengan Z. Tapi ingat ya, ini dengan catatan ya, dengan catatan bendanya itu gerak ke arah X ya. Jadi ini gamma ini sebenarnya kalau tak spesifikkan lagi ini gamma X sebenarnya. Tapi oke lah, tidak apa-apa. Sementara nggak gue tulis gitu. Soalnya ini kan gamma kan gini kan. Seperakar 1 min V kuadrat per C kuadrat kan. V-nya ini V dalam arah X tapi ya. Kalau dia itu geraknya dalam arah ada komponen X, Y, Z-nya bakal lebih ribet lagi. Tapi tidak apa, itu nanti kita bahas untuk jalur soal aja nanti. Mungkin besok. Oke, itu ya. Nah, ini apa itu namanya? Ini transformasi Lorentz. Jadi, transformasi Lorentz di sini kita ingin mengubah atau kita ingin melihat bagaimana hubungan antara kerangka acuan, katakanlah S ya. Berarti dia CT, X, Y, Z. Kita ingin lihat dia dalam kerangka S bar. Berarti CT bar, kemudian X bar, Y bar, dan Z bar. Oke, sekarang untuk pembahasan for vector selanjutnya ya, kita katakan saja CT ini sebagai X0. Terus X itu sebagai katakanlah X1, Y itu sebagai X2, dan Z sebagai X3. Begitupun ini ada CT bar ya. CT bar itu kita katakan aja dia sebagai X0 bar atau X bar 0 lah. X bar itu sebagai X bar 1, Y bar itu sebagai bukan Y. X bar 2, dan Z bar itu kita katakan dia sebagai X bar 3. Oke, sekarang kalau kita bicara transformasi ya, kita sering berhubungan dengan matriks transformasi. Bisa nggak kita rumuskan matriks transformasi untuk transformasi Lorentz? Nah, kita udah mencoba merumuskan ya kemarin matriks transformasinya. Kita punya sebentar. Kita punya kita punya ini. Kalau kita punya matriks X bar, CT bar ya, CT bar, X bar, Y bar, Z bar. Nah, dia kita bisa ringkas dia dalam bentuk gini. Gamma, kemudian min gamma V per C, min gamma V per C, ini gamma, terus ini 1, 1,
nol 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 nol. Strip. Terus kita kalikan dengan CT X Y Z. Oke, jadi sebenarnya kalau kalian misalkan nggak hafal ini misalnya, ya sebenarnya lebih simpel ngafal ini. Ini kan simetris dia kan. Nah, gamma gamma cuma di sini tok yang ada ini. Atau kalau dia itu kalau bendanya gerak ke arah Y ya, kalau ya cuma bedanya gini aja. Kalau dia bendanya gerak ke arah Y, maka jadi gini dia. Bukan ini yang nol. Ini enggak nol. Terus nah, oke, kalau benda gerak ke arah Y ya, berarti ini 0 0 1. Terus ini gamma, ini min gamma V per C, ini min gamma V per C. Oke, itu ya. Jadi perumusannya lebih simpel ya. Nah, sekarang gimana kalau kita nyatakan CT X Y Z itu kita nyatakan dalam X0, X1, X2 dan X3, maka kita akan dapatkan bentuk ini. Bentuk ini. Oke. Kita akan dapatkan bentuk X0, X1, X2 dan X3 bar ya, sorry. Nah, dia kita bisa nyatakan dalam ini semua. Kita bisa nyatakan dia dalam ini ya. Kita kalikan dengan X0, X1, X2, X3. Oke, ini bentuknya jadi lebih rapi kalau boleh katakan. Oke, seperti itu. Dan ini mungkin aku sedikit ngulas aku sedikit ngulas aljabar linear ya di Fismat 1 kemarin. Kalau kita punya vektor, oke, ini vektor katakan. Bentar. Hmm, kalau kita punya vektor ya, kalau saya. Ini bentar. Uh, bentuk matriks dari vektor. Oke. Kalau kita punya vektor, katakanlah vektor ini ya, vektor ini ya. Ini tak pindah aja di sini wes. Nah, ini. Nah, ada dua cara kita menuliskan vektor ini. Pertama, kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Dalam bentuk AXI topi plus AYJ topi plus AZ K topi. Cara kedua, kita bisa menuliskan vektor dalam bentuk matriks. Jadi, suatu vektor itu diwakili oleh matriks matrik baris. Jadi kita punya katakanlah vektor A, dia bisa kita wakili gini aja. Ini AX, ini AY, ini AZ. Oke, seperti itu ya. Jadi sebenarnya uh, antara matriks sama vektor itu ya, ya sesuatu yang boleh kukatakan nggak terpisahkan. Kita uh, bisa nyatakan suatu vektor dalam bentuk matriks, begitupun matriks kita bisa nyatakan dalam bentuk vektor. Jadi pada saat kita punya suatu matriks baris ya dengan 3 komponen, ini menandakan dia suatu vektor dengan 3 komponen atau trivektor. Jadi di sini sebenarnya dari bentuknya kita bisa melihat bahwa ini sebenarnya merupakan sebuah vektor yang memiliki 4 komponen atau kita katakan dia sebagai 4 vektor. Oke, seperti itu. Oke, mungkin untuk ini nggak aku bahas terlalu banyak tentang matriknya. Just info aja. Oke, aku kembali lagi ke ini. Nah, bisa nggak kita tuliskan ini dalam bentuk yang jauh lebih sederhana lagi? Bisa nggak kita menuliskan itu dalam bentuk yang jauh lebih sederhana lagi? Oke. Nah, ternyata bisa. Kita bisa tuliskan matrik yang panjang itu semua dalam satu baris aja. Wah, ini seru ini. Kita bisa menuliskan mereka semua hanya dalam satu baris. Jadi, oke. Dengan menggunakan
Nah, oke, ini mungkin kalian belum dapat, tapi aku perkenalkan ya. Di Visma 3 nanti ada yang namanya tensor ya. Ini aku nggak tahu kenapa di pembahasan apa itu Vismod ini udah dapat duluan, sedangkan Vismatnya masih nanti kalian dapat. Tapi tidak apa, aku nggak bakal nyinggung banyak dengan ini. Tapi sekedar tahu aja, kita bisa nyatakan matrik ini dengan menggunakan tensor sehingga dia bakal jadi seperti ini. Matriks transformasi Lorentz dapat disederhanakan menjadi ini. X bar mu dia sama dengan sigma dari nu sama dengan 0 sampai 3 dari lambda mu nu x nu. Wah, oke. Ini apa ini ya? Oke, santai-santai. Kita coba bedah ini. Jadi simpelnya gini. Awalnya kan kita punya transformasi Lorentz yang bentuknya jelimet kayak gini kan. Ternyata bentuk yang jelimet ini bisa kita sederhanakan dalam bentuk matriks jadi lebih simpel seperti ini. Dan bentuk seperti ini ternyata bisa kita sederhanakan lagi menjadi bentuk yang hanya satu baris saja seperti ini. Oke. Maknanya apa ini? Oke. Gini, biar punya bayangan. Misalkan aku mau nyari katakanlah x bar 0. X bar 0 berarti dia apa x bar 0? X bar 0 kan berarti ini kali ini ya, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini, tambah ini kali ini, gitu kan? Oke, sekarang kita lihat, kita masukkan. Kalau kita mau nyari x bar 0, berarti mu-nya sama dengan 0 kan? X bar 0 ini berarti tandanya mu-nya sama dengan 0. Artinya di sini jadi x bar 0 dia sama dengan sigma dari nu sama dengan 0 sampai 3 lambda, ini lambda besar ya. Kalau lambda kecil yang kayak gini kan lambangnya. Lambda besar. Lambda mu kemudian mu-nya ganti 0 ya, 0 x nu. Oke. Jadi apa ini? Sigma kan maknanya penjumlahan. Jadi di sini kalau kita lihat kan kita jumlahkan ini dengan ini. Kita jumlahkan lagi ini dengan ini kali ini. Kita jumlah ini kali ini, gitu kan? Jadi di sini ada penjumlahan. Makanya muncul notasi sigma di sini. Oke, ini oke kita bahas Vismat jadinya. Ada apa? Oke. Nah, di sini kalau kita bentar. Kalau kita tulis panjang, berarti ini kan dari nu sama dengan 0 sampai 3. Berarti sekarang kita punya yang pertama. Lambda 0 x 0 tambah lambda 01 x 1 tambah lambda 02 x 2 tambah lambda 03 x 3. Oke. Apa maknanya ini? Oke, kita lihat di sini. Ini yang atas ini ya. Dia melambangkan baris. Dalam matriks dia melambangkan baris, sedangkan yang bawah dia melambangkan kolom. Oke, jadi sekarang apa ini jadinya? Ini adalah komponen matriks di baris ke 0, kolom ke 0. Mana itu? Berarti ini. Nah, berarti sekarang kita punya gamma kali X0. Apa X0? X0 itu kan CT kan? CT. Atau enggak tak tulis biasa lah dulu. X0 lah, X0. Tambah gamma ini. Gamma baris ke 0 baris ke 0 kolom ke 1. Oke. Baris ke 0. Baris ke 0 itu berarti ini baris ya, baris ke 0, kolom ke 1 berarti ini ya. Berarti kita punya min gamma V per C. Min gamma V per C kita kalikan dengan itu, kita kalikan dengan sebentar.
kita kalikan dengan X1. Terus tambah baris ke 0, kolom kedua. Baris ke 0, kolom ke 0, 1, 2. Itu ya, 0 ya. Berarti ini 0 kali X2 tambah 0 kali X3 nanti. Kalau kita cari juga. X0 itu kan CT ya. X bar 0 berarti CT bar kan. Berarti CT bar dia sama dengan gamma kali CT kurangi gamma V per C. Kita kalikan dengan X1 itu X ya. Tambah 0 Y tambah 0 Z jadinya ya. Berarti apa kesimpulannya? CT bar sama dengan gamma CT min V per C X. Nah ini kan udah bener kan? Kalau kita mau nyari CT bar ya gitu kan caranya kan. Jadi seperti itu cara membaca matrik ini. Jadi ini sebenarnya transformasi Lorentz seperti biasanya, tapi kita tuliskan dalam bentuk tensor. Nah, oke, seperti itu ya. Oke, bentar. Oke, kita udah punya bentuk yang mungkin paling sederhana dari transformasi Lorentz. Dari transformasi Lorentz. Nah ini bentuk tensor dari transformasi Lorentz. Oke, nah Indra, ini just info. Meski mungkin untuk hari ini nggak gue pakai. Ada yang disebut dengan konvensi summasi and step. Apa itu? Nah, jadi gini, kalau kita punya katakanlah ini ya sigma dari mu sama dengan 0 sampai 3 dari lambda mu x mu, kita cukup tuliskan dia dengan ini aja. Jadi kalau ada indeks berulang, ini kan indeks. Kalau ada indeks berulang, maksudnya berulang lebih dari satu dia, maka kita biar nggak capek-capek nulis sigma, itu kita tulis gini aja. Tapi ini udah maknanya udah ada sigmanya gitu. Tapi untuk pembahasan ini karena kalian belum dapat Lorentz, Lorentz. Belum dapat tensor, sorry. Maka sementara aku tuliskan lagi aja deh apa untuk sigmanya ke depannya. Oke. Nah, untuk apa kita menuliskan bentuk transformasi Lorentz menjadi seperti ini? Karena ya, kita balik lagi ke awal tadi. Ciri-ciri dari suatu four vector, dia harus memenuhi aturan transformasi. Nah, bayangkan kalau misalkan kita menuliskan kita mau nyari atau membuktikan apakah suatu besaran four vector, tapi kita tuliskan dalam bentuk transformasi Lorentz yang ada 4 baris seperti ini. Ini alhamdulillahnya ya. Gamanya dia cuma gerak ke arah X kan. Bendanya cuma gerak ke arah X. Bayangkan bendanya gerak dalam arah X, Y, Z itu. Punya komponen X, punya komponen Y, punya komponen Z. Bakal lebih ruwet nanti apa namanya? Ininya apa itu? Bentuk transformasinya bakal lebih ruwet. Jadi di sini karena karena untuk menghindari penulisan yang terlalu jelimet ya, maka kita tuliskan dalam bentuk seperti ini aja. Dan ini yang akan kita gunakan ke depannya. Oke, kita balik lagi ke pembahasan kita. Four vector. Bikin aja. Four vector. Sesuatu dikatakan four vector kalau dia punya 4 komponen. Kalau punya 3 komponen, katakanlah ada vektor ya, ini vektor R katakanlah R. R sama dengan 2,3,5 misalkan. Atau dia berarti 2i plus 3j plus 5k misalkan. Berarti dia maknanya R ini dia merupakan trivektor karena dia punya 3 komponen. Artinya kalau kita bicara tentang four vector ya, berarti kita bicara tentang suatu vektor. Ya,
A lah. A ini katakan suatu vektor. Dia ya bisa aja dia kecepatan, kayak bisa percepatan, bisa momentum, bisa gaya atau apalah yang vektor pokoknya. Ya, anggap suatu vektor A di sini ya. A, A katakanlah A mu, ini menandakan komponennya aja. Berarti dia bisa kita tuliskan seperti ini. A 0, A1, kemudian A2, A3. Jadi vektor merupakan vektor yang memiliki 4 komponen, di mana 4 komponen ini ada satu komponen waktu atau komponen temporal, dan ada 3 komponen spasial atau komponen ruang. Oke, dan seperti yang aku bilang tadi, sebuah for vektor dia harus memenuhi transformasi Lorentz. Oke. Sehingga sebuah for vektor harus memenuhi transformasi Lorentz. Sehingga kalau kita mau nyari A bar mu, maka dia harus sama dengan ya tadi, sigma dari mu sama dengan 0 sampai 3 lambda mu nu a nu. Ini mu, ini nu ya. Oke, itu ya. Nah, jadi suatu vektor dikatakan for vektor kalau dia memenuhi ini. Pertama itu ya. Pertama itu. Kedua, suatu vektor dia magnitudenya dia harus enggak berubah dalam transformasi Lorentz. Oke. Gimana caranya kita mencari magnitud dari vektor? Gimana kita mencari panjang dari vektor? Nah, anggap kita punya vektor gini. Gimana kita nyari panjangnya? Panjangnya ini, panjangnya. Anggap ini ada vektor 2 dimensi dulu lah, biar simpel. Katakanlah ini panjangnya saya tak kasih warna lain aja. Hijau. Katakanlah ini panjangnya 3 sama 4 katakanlah. Jadi ini 3 sama 4. Jadi vektor ini katakanlah R ya. R ini dia sama dengan 3i plus 4j. Kalau kita mau nyari panjangnya ini aja, ini berapa sih panjangnya? Berarti kan kita nyari magnitudnya. Magnitudnya itu berapa? Magnitudnya berarti gimana caranya kita nyari magnitud? Mungkin ya wes tinggal akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat kan, 5 berarti. Tapi gimana secara vektor kita merumuskan ini? Artinya kalau kita mau nyari magnitud itu berarti kan sama aja dengan akar dari R ya. Kita inner product-kan atau dot product-kan dengan R. Sebentar. Kalian udah belajar perkalian dot kan ya? Berarti ini harusnya aman. Jadi kalau kita punya R ini, kita dotkan dengan ini, berarti kan tinggal 3 kali 3 tambah 4 kali 4. Jadi kalau kita mau nyari magnitud dari suatu vektor, maka kita tinggal inner product-kan atau kita dot product-kan suatu vektor itu. Pertanyaannya, bagaimana kita cara mencari inner product tapi dari for vektor? Dari for vektor. Ya sama aja. Berarti gini. Sebentar. Gini. Katakanlah aku punya vektor ya. Aku punya vektor katakanlah A lah. Lah A. A ini dia terdiri dari komponen A0, A0, A1, A2, A3. Ini dia udah aku bilang tadi ya, vektor itu bisa kita tuliskan dalam bentuk matrik ya, bisa kita tuliskan dalam bentuk panjang gini. Atau kalau ini tak tuliskan berarti bisa jadi gini kan, 3, 4 gitu aja. Sekarang apa maknanya? Kalau kita mau nyari gimana kalau kita mau nyari apa yang namanya? Kita mau nyari inner product dari A. Inner product for vektor. Dalam hal ini A ya. Ya wes, kita tinggal
apa itu? Dot product kan. Kalau kita dot product kan berarti kan jadi gini kan. Jadi A0 kuadrat plus A1 kuadrat plus A2 kuadrat plus A3 kuadrat. Oke, seperti itu ya. Tapi jangan lupa, nah, ada perbedaan antara kita mencari inner product dalam 3 dimensi. Ini berarti ya, ini inner product atau dot product sama aja. Dot product 3 dimensi, three vector dalam 3 dimensi. Seperti ini ya. Oh, 2 dimensi malah ini. Tidak apa. Dalam 2 dimensi. Dimensi ruang ya. Oke. Nah, kalau di four vector yang ini melibatkan dimensi waktu, nah ini kita tambahi minus. Jadi ini kita udah bahas panjang lebar sebenarnya tentang ini, tentang yang kita kenal dengan space time interval itu ya. Nah itu ternyata ini kan jadi gini deh, ini kan jadi min c kuadrat delta t kuadrat gitu kan. Ingat nggak kemarin plus delta e kuadrat plus delta y kuadrat plus delta z kuadrat itu kan ya sebenarnya itu inner product sebenarnya namanya. Oke itu ya. Jadi dan kemarin kita udah buktikan kan pada saat si Kavit sama Yuga berselisih tentang delta L berselisih tentang delta T, tapi mereka bisa sepakat tentang delta S. Nah, delta S itu sebenarnya delta S kuadrat itu sebenarnya inner product dari four vector. Oke, seperti itu ya. Jadi kalau kita mau mencari inner product dari four vector, jangan lupa kita tambahkan minus di depan bagian ini, di depan bagian komponen temporalnya. Atau ada juga yang menuliskan gini, ya sama aja sebenarnya. Jadi ada juga yang menuliskan ini plus, ini minus, minus, minus. Terserah pakai mana. Tapi di sini aku pakai yang aturan minus, plus, plus, plus gini ya. Oke, itu ya. Nah, gimana kalau kita tuliskan dia dalam bentuk matriks? Kalau perkalian vektor biasa dalam ruang Euclidean ya, dalam ruang 3 dimensi, kan gini jadinya. Kan kalau 3 dimensi katakanlah kan gini kan, A1 kuadrat tambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat. Atau kalau tak tuliskan dalam bentuk vektor ini kan sama aja dengan ini, sama aja dengan A1, A2, A3 kita kalikan dengan A1, A2, A3. Nah, perkalian gini. Nah, tapi gimana dengan inner product 4 dimensi? Nah, di situ ada minus. Gimana caranya biar ini jadi minus? Ya perlu kita modifikasi. Jadi gimana? Jadi gini. Nah, dia jadi sebentar. Dia jadi A0, A1, A2, A3. Oke, pertama gini kan. A0, A1, A2, A3. Pertama kan seperti ini. Tapi karena di sini ada minus, kita perlu modifikasi matriknya. Ini perlu kita geser ke sini. Nah, ini kita tambahkan matrik baru. Matrik baru kita tambahkan di sini min 1, 1, 1, 1, 0, 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 0. Oke, jadi dengan modifikasi ini kita bisa mendapatkan inner product yang bentuknya seperti ini. Oke, jadi ini sebenarnya modifikasi aja. Ini kalau kita kalikan ya, nanti kita akan dapatkan ini. Kalau kita kalikan, kita akan dapatkan dia min A0, A1, A2, A3 gitu aja. Oke. Dan matriks yang menyebabkan bagian temporalnya ini bernilai negatif ya, ini matriks ini kita kenal dengan nama matriks Minkowski. Oke, seperti itu. Nah, oke, kita tadi udah menyatakan ya, kalau sebuah vektor itu bisa kita tuliskan dalam bentuk matriks. Artinya, ya ini sebenarnya suatu vektor. Pertanyaannya,
Pertanyaannya, bisa nggak kita sederhanakan ini? Ini kan sebenarnya suatu vektor. Ini juga ya suatu vektor, tapi kita transpose ya. Jadi ini kalau lebih sederhana lagi, kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Ya, ini jadi A new. Nah, kemudian matrik ini kita simbolkan aja dia sebagai ini. Sebagai ini eta new mu ya. Terus A mu. Oke. Jadi matrik ini tuh maknanya ini ya, ini. Terus matrik ini tuh maknanya ini, sedangkan yang ini maknanya ini. Atau biar lebih sederhana lagi ya, kita bisa sederhanakan lagi dia dalam bentuk seperti ini. Dalam bentuk, bentar. Yang di sini, ini, itu bisa kita tuliskan gini aja. Bisa kita tuliskan gini aja. A mu, kemudian kita kalikan dengan A mu. Oke, ini indeksnya di bawah, ini indeksnya di atas. Oke, indeks yang di atas ini kita kenal dengan nama kontravarian. Ini kontravarian dari vektor A. Sedangkan yang ini kita kenal dengan nama kovarian. Kovarian dari vektor A. Oke, apa ini? Cukup sekedar ketahui aja istilahnya. Nanti kalian akan dapat mengenai materi kontravarian dengan kovarian dari vektor ini di Vismat 3 di bab vektor. Oke, dalam hal ini di sini aku hanya ingin menyebutkan bahwa penulisan matrik Minkowski yang dia bentuknya panjang seperti ini, yang ini sebenarnya menandakan inner product dari sebuah four vektor, itu kita bisa tuliskan secara sederhana sebagai perkalian dari kovarian vektor A dengan kontravarian dari vektor A. Dan perbedaan dari ini dia hanya terletak pada komponen temporalnya, di mana komponen temporal dari kovarian itu jadi minus ya, minus dari komponen temporal vektor kontravarian. Jadi di sini itu aja bedanya. Oke, seperti itu. Jadi kita udah merumuskan four vektor dan bagaimana ciri-cirinya. Tadi yang pertama kita udah rumuskan kalau suatu four vektor dia harus memenuhi aturan transformasi Lorentz yang maknanya yang secara matematis kita udah tuliskan dalam bentuk ini ya. Ini ciri-ciri yang pertama itu, sedangkan ciri-ciri yang kedua, suatu four vektor magnitudenya dia harus tetap konstan dalam transformasi Lorentz sehingga kita mendapatkan nilai dari kovarian dan kontravarian ini. Jadi nilai dari ini mau kita transformasi seperti apapun dia akan selalu konstan. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kalau kita bicara vektor, kita tahu ada banyak jenis vektor ya. Mulai dari perpindahan, terus kecepatan, momentum, gaya, lalu apa lagi? Gaya, dan macam-macam lah jenis vektor. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan perumusan for vektor ini bisa nggak kita mendapatkan kecepatan tapi dalam bentuk for vektor? Kemudian bisa nggak kita mendapatkan percepatan dalam bentuk for vektor? Bisa nggak kita mendapatkan momentum dalam bentuk for vektor? Nah, ini itu yang akan kita lakukan. Kenapa? Pada saat kita bicara relativitas, maka semua besaran fisika yang sudah kita kenal di mekanika klasik, yang sudah dirumuskan secara detail ya, dengan menggunakan hukum Newton, ternyata itu kan nggak lagi berlaku. Kan permasalahannya di situ. Kemarin di akhir season 1 aku udah bilang kalau semua besaran fisika itu berubah, dan ini jadi bahaya bagi kita. Pada saat kita nggak tahu bagaimana merumuskan semua besaran fisika yang ada dalam apa itu namanya, dalam teori relativitas khusus. Jadi
kita perlu membuat satu set kopian baru. Jadi semua mekanika yang udah kita ketahui itu kita bikin lagi baru. Nah, tapi dengan cara apa? Oke, kita udah tahu ternyata ada yang sama. Yang sama itu kemarin interval ruang waktunya sama. Terus untuk itu kita perlu mengembangkan ruang waktu Minkowski, dan pada akhirnya dari situ kita punya konklusi bahwa kita perlu menggunakan kita tidak boleh memisahkan antara ruang dan waktu. Jadi itu merupakan satu kesatuan yang kita kenal dengan nama four vector. Dan di sini akhirnya kita tahu, oh kita punya senjata nih, senjatanya apa? Four vector. Four vector ini bisa kita gunakan untuk mencari kecepatan, kemudian percepatan, kemudian momentum, dan lain sebagainya. Oke, nah sekarang kita mulai dari yang paling sederhana dulu. Kita coba mencari bagaimana sih kecepatan dalam bentuk four vector, atau bagaimana sih kecepatan kita rumuskan dalam teori relativitas khusus. Oke, di sini ya kita mencari kecepatan four vector. Atau gini, kecepatan bentar dalam bentuk four vector. Oke, pada saat kita bicara kecepatan ya, kecepatan ini tentu ada arahnya ya, kecepatan ke arah X, Y, Z. Kalau kita pakai empat vektor berarti ada kecepatan dalam arah CT ya. Nah, oke, itu ya. Kalau kita simbolkan aja kecepatan for vektor itu sebagai U, katakanlah U ya. Oh, jangan U ini, U. Berarti U dalam arah mu. Mu ini berarti menandakan komponen mana dia maksudnya. Berarti kan tinggal dx mu per det. Oke. Atau gini dulu, atau gini. Kecepatan berarti berapa perubahan posisi ya, perubahan posisi per perubahan waktu. Simpelnya gitu kan. Nah, sekarang kita perlu rumuskan perubahan posisi. Berarti kalau kita tadi punya posisi itu sebagai x mu ini ya, maka kita mencari kecepatan berarti tinggal d dari x mu. Sekarang per d waktu. Sekarang pertanyaannya, waktu siapa yang akan kita gunakan di sini? Nah, itu. Kalau kita bicara dilatasi waktu kemarin, kita udah dapatkan bahwa waktu itu relatif, dan berapa perubahan waktu menurut katakanlah kemarin ya kasusnya si Yuga sama Kafid ya, waktu yang dialami Yuga sama waktu yang dialami Kafid itu besarnya beda. Jadi kita perlu pertanyakan di sini. Kalau kita bicara kecepatan, ini kecepatan pakai waktunya siapa? Pakai jamnya siapa? Kalau misalkan si Kafid sama Yuga sama-sama pakai jam, terus katakanlah si Kafid gerak dalam mobil, katakanlah gerak dalam mobil, terus dia pakai jam, si Yuga juga pakai jam. Pertanyaannya DT nih, T ini DT menurut siapa ini? Menurut Kafid apa Yuga? Nah, sekarang itu permasalahannya. Nah, karena waktu itu dia relatif ya, jadi tergantung siapa yang mengamati dia. Nah, maka artinya dalam kerangka acuan yang berbeda ini bisa bervariasi. Jadi ada banyak sekali ada banyak sekali variasi waktu yang bisa kita pakai. Nah, tapi kembali lagi, terus pakai yang mana? Di sini maka kita pakai waktu yang dialami oleh si yang diam terhadap apa yang bergerak itu. Jadi di sini kita pakai waktunya, kalau kasus tadi ya berarti Kafid ya. Kafid kan karena yang naik mobil. Jadi simpelnya gini. Kita pakai waktu dalam kerangka acuan benda itu, dalam kerangka acuan benda yang bergerak itu. Katakanlah ada suatu mobil ya gerak, misalkan gerak. Ya kita pakai waktu yang dialami oleh mobil itu. Nah, itu yang kita katakan sebagai proper time atau waktu sejati katakan. Jadi kenapa kita pakai itu? Ya karena gini, karena oke lah, misalkan ini perlu kita gambarkan ini. Kita perlu gambarkan aja lah.
Eh, Oke, sebentar. Ini bumi misalkan. Terus ini ada si Uga ini. Ini si Uga diam di sini. Terus ini ada mobil katakanlah. Ini si Kafit di sini. Ini si Kafit. Oke. Dia gerak dengan kecepatan V terhadap Uga. Oke. Nah, pada saat makin cepat Kafit gerak, maka makin lambat pula waktu yang dialami Kafit dilihat oleh Yuga. Tapi Kafit melihat dirinya sendiri kan waktunya tetap aja, nggak ada perubahan. Ya artinya misalkan Yuga bilang, oh si Kafit udah apa ya, udah perjalanan sejauh 1 tahun katakanlah. Tapi si Kafit dalam perasaannya Kafit dalam apa ya? Kafit melihat dirinya sendiri, dia kan baru gerak katakanlah oh sebulan cuma. Karena itu tadi sebenarnya Kafid yang merasakan nggak ada apa-apa pada dirinya, tapi dilihat dalam kerangka lain dia itu terslow motion gitu kan. Jadi kita pakai waktu yang benar-benar dialami Kafid kan. Di sini Kafid yang gerak kan. Jadi kita hitung, anggap Kafid gerak dari sini sampai sini, katakanlah di sini ngidupkan stopwatch ya, terus dia matikan di sini, maka ya itu kita hitung waktu yang dialami oleh si Kafid di sini. Oke itu ya. Jadi di sini kalau kita rumuskan ya, kita dapatkan kecepatan for vektor itu dx mu kita bagi dengan d tau. D tau ini proper time atau waktu sejatinya itu. Oke, dan dari dilatasi waktu kemarin kita udah dapat bahwasanya dt itu sama dengan gamma kali d tau. Oke, sekarang pada saat kita mengukur kecepatan kan ya anggap anggap kita diam gitu, kita melihat sesuatu bergerak, berarti kan kita mengukur kecepatan benda itu dalam jamnya kita kan, dalam jamnya kita. Jadi mau tidak mau kita perlu merumuskan ini tapi dengan menggunakan dt. Jadi ini sama dengan dx mu kita bagi dengan d tau, berarti kan sepergamma kali dt, berarti ini sama aja dengan gamma kali dx mu per dt. Oke. Itu ya. Kita udah dapatkan itu. Atau kalau kita tuliskan dalam bentuk lebih panjang, berarti ini kan jadi gini kan. Ini jadi gamma yang pertama. Apa ini? Dx mu ini kan bisa kita ganti jadi 4 jenis kan. Dx0 per dt, kemudian dx1 per dt, dx2 per dt, dan dx3 per dt. Oke, atau kita tuliskan lagi. X0 itu kan CT. CT. Berarti ini jadi gamma. Kemudian atau gamanya tak taruh dalam aja lah. Menjadi gamma ya. Nah, gamma D CT per dt, kemudian gamma dx per dt, kemudian gamma dy per dt, gamma dz per dt. Apa ini jadinya? Kita dapatkan gamma kalikan c, dt per dt 1 ya, tetap ya. Ini berarti gamma kali Vx, ini gamma kali Vy, dan ini gamma kali Vz. Oke, kita dapatkan itu. Atau Vx, Vy, Vz ini kan menyatakan kecepatan ya, kecepatan dalam komponen spasial. Jadi ini bisa kita tuliskan gamma kali C. Oh, terus ada gamma kali V. Oke. Jadi yang ini dia komponen temporal. Komponen temporal. Ini kalau kita sederhanakan ya. Jadi ini maknanya ya Vx, Vy, Vz ya. Ini komponen spasial. Komponen spasial. Oke, itu. Oke, itu kita udah merumuskan kecepatan for vektor. Nah, pertanyaannya, suatu kecepatan for vektor dia harus memenuhi 2 syarat tadi. Harus memenuhi transformasi Lorentz, terus harus dia harus memiliki inner product
atau magnitud lah, magnitud yang nggak berubah terhadap transformasi Lorentz. Oke, sekarang gimana itu? Ya, kita coba buktikan sekarang. Kita buktikan apakah dia memenuhi dua syarat tadi. Pertama, syarat yang pertama ya, syarat yang pertama ya. Syarat yang pertama dia harus dia harus memenuhi aturan transformasi, aturan transformasi. Oke, kita coba buktikan. Nah, sekarang tadi transformasi itu mana tadi? Ini ya. Ini ya, ini ya. Ini kita tuliskan lagi di sini. Tuliskan lagi di sini. Oke, sekarang kalau perpindahan atau X ya, posisi lah, posisi. Berarti ini jadi vektor posisi ya. X ini jadi X juga. Pertanyaannya, kalau misalkan aku nyari delta X. Aku nyari berapa selisih posisi atau perpindahan. Berarti kan delta X ini kan. Delta X bar mu ya, atau gini aja. Ini jadinya bisa kita tambahkan delta. Ini bisa kita tambahkan delta. Oke. Tidak masalah kan? Kalau sekarang selisih posisinya sangat kecil, berarti ini kan jadi D kan. Dx bar mu kita bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Oke. Kita dapatkan itu. Nah, sekarang gimana kalau aku tuliskan ini dalam bentuk panjang? Ya, gini kan. Ini kan sebenarnya jangan lupa ini sebenarnya hanya transformasi Lorentz biasa kan. Jadi itu kalau aku tuliskan jadi gini. Yang pertama katakanlah aku mau nyari dx bar 0 ya biasa aja berarti gamma terus dx 0 kita kurangi v per c dx1 ya. Terus dx bar 1 berarti dia gamma dx1 min v per c dx0 ya. Ini ya. Ya x0 maknanya ct ya. X1 ini maknanya x. Terus kalau kita mau nyari dx bar 2 berarti dia sama aja dengan dx2 kan gitu aja. Ini bukan kuadrat ya. Dia indeks kontravarian ya. dx3 berarti dia sama dengan dx3. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kalau mereka berempat kita bagi dengan d tau. Kita bagi dengan d tau. Berarti yang pertama kita dapatkan dx bar 0 per d tau sama dengan apa dia? Berarti sama dengan gamma dx0 per d tau kita kurangi v per c dx1 per d tau. Oke, itu ya. Terus sama juga berarti dx bar 1 per d tau dia sama dengan gamma dx1 per d tau kita kurangi v per c dx0 per d tau. Terus yang ketiga dx bar 2 per d tau dia sama dengan dx2 per d tau dan dx bar 3 per d tau dia sama dengan dx3 per d tau. Oke. Ini mungkin hari ini lebih banyak matematisnya kita, tapi tidak apa. Nah, kita dapatkan itu sekarang. Oke, sekarang kita lihat di sini. Kita lihat. Nah, sebentar. Kalau kita sederhanakan ya, dx bar 0 per d tau itu kan sebenarnya sama aja dengan u bar 0 kan, u bar 0. U bar 0 dia sama aja dengan gamma kemudian u0 min v per c u1. Terus u bar 1 sama dengan gamma u1 min v per c u0. U bar 2 sama dengan u2. U bar 3 sama dengan u3.
Apa maknanya? Maknanya lihat di sini. Ini kan sebenarnya mirip aja sama transformasi Lorentz seperti biasanya kan. Artinya apa? Artinya ini bisa kita tuliskan dalam bentuk, kalau ya kita ubah dalam bentuk matrik, kemudian kita ubah dalam bentuk tensor, kita dapatkan bentuk seperti ini. U bar mu sama dengan gamma nu 0 sampai 3 dari lambda gamma, oh bukan gamma itu, lambda mu dari u nu. Oke. Apa ini? Ini transformasi Lorentz. Apa maknanya? Maknanya kecepatan memenuhi sifat pertama dari power vector, yaitu dia memenuhi transformasi Lorentz. Oke, seperti itu. Nah, sekarang itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua, suatu power vector dia harus memiliki inner product yang enggak berubah terhadap transformasi Lorentz. Oke, sekarang kita coba cari bagaimana. Oke, sebentar. Ke pertama itu menggunakan transformasi, kedua magnitude konstan atau inner product konstan jadinya. Inner product konstan terhadap transformasi Lorentz. Oke, kalau kita mencari inner product berarti kita nyari u apa itu? U kovarian ya, U kovarian kita kalikan dengan U kontravarian. Atau ini dia sama dengan U nu, kita kalikan dengan eta nu mu, kita kalikan dengan U mu. Oke, ini sama aja dengan yang tadi ya. Artinya kalau kita tuliskan dalam bentuk matrik, kita punya U0, U1, U2, U3, terus min 1, 1, 1, 1, 0, 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 0. Kita kalikan dengan U0, U1, U2, U3. Oke, seperti itu. Apa yang kita dapatkan di sini? Kita dapatkan dia ya biasa. Ya, atau kalau mau lebih simpel ya, wes kita langsung gini aja ya. Min U0 kuadrat tambah U1 kuadrat tambah U2 kuadrat tambah U3 kuadrat. Ini ya, sekali lagi aku ingatkan ini bukan pangkat ya. Jadi memang agak membingungkan, tapi semoga aja nggak apa ya, nggak salah tangkap. Oke, itu. Apa mu 0? Mu 0 tadi kita dapatkan. Mu 0 itu apa tadi? Mu 0. Mu 0 itu tadi ini mu 0 kan? Ini mu 0 kan? Gamma C. Gamma C. Berarti ini min gamma C kuadrat tambah yang ini jadi gamma Vx tadi ya, kuadrat tambah gamma Vy kuadrat tambah gamma Vz kuadrat. Atau kalau kita simpelkan lagi, berarti ini kan sebenarnya sama aja dengan gamma kali V kuadrat, gitu aja. Karena kan Vx kuadrat tambah Vy kuadrat tambah Vz kuadrat kan jadi V kuadrat kan, gitu aja. Nah, kita lihat di sini. Kita punya apa itu? Gamma kuadrat ya. Terus V kuadrat min C kuadrat. Kita punya itu sekarang. Bener kan? Oh ya, benar. Sekarang, gamma kuadrat itu kan berarti sama aja dengan 1 min V kuadrat per C kuadrat. Kita kalikan V kuadrat min C kuadrat. Hingga kita punya, kalau ini kita kalikan C kuadrat per C kuadrat ya. Berarti kita punya C kuadrat per C kuadrat min V kuadrat. Ini V kuadrat min C kuadrat. Kalau kita kalikan minus berarti C kuadrat per min V kuadrat min C kuadrat, kita kalikan V kuadrat min C kuadrat. Ini kita coret sehingga kita dapatkan inner produknya sama dengan min C kuadrat. Apa jadinya? Min C kuadrat dia kan terhadap waktu dia kan nggak berubah. Jadi dia konstan terhadap waktu. Oke, seperti itu. Itu kecepatan for vector. Sekarang, oke, ini mohon agak bersabar ya, karena ini matematis semua. Sekarang bagaimana dengan
percepatan for vektor. Percepatan for vektor. Dengan cara yang sama ya, percepatan ya, berarti dia sama aja dengan perubahan kecepatan kan? Perubahan kecepatan. Oh, ini bukan mu ya. Kecepatan untuk U, mu per D. Waktunya apa? Ya waktu menurut itu, menurut siapa itu namanya? Menurut objek, menurut benda. Berarti D tau. Berarti dia sama aja dengan D per D tau dari dx mu per D tau. Dan tadi kecepatan kita udah tahu dia jadi apa? Kecepatan. Kecepatan kan ini kan gamma C, terus gamma Vx, gamma Vy, gamma Vz. Oke. Nah, gamma itu konstan. Kita bisa keluarkan ya. Gamma itu dia maksudnya nggak bergantung waktu ya. Berarti kita punya gamma. Oh, sebentar. Oh enggak, gamma nggak bisa kita keluarkan. Bentar. Sorry. Gini. D tau itu bisa kita ubah jadi sepergamma kali dt kan. Jadi kita punya ini gamma, tapi ini jadi dt. Nah, gamma c, gamma vx, gamma vy, gamma vz. Dan akhirnya kita punya a mu dia sama dengan gamma kalikan yang pertama. Apa itu? Turunannya ini terhadap T ya, C konstan, tetap C konstan, D gamma per DT. Oke, ini komponen dalam arah CT ya. Terus yang kedua kita punya, nah ini kan kita harus pakai aturan perkalian itu. Jadi ini pakai itu, U aksen V plus UV aksen itu biasa itu kalau mau nyari anak. Berarti kita punya ini dia gamma dvx per dt tambah vx d gamma per dt. Oke, dua. Yang ketiga sekarang kita punya bentar. Kita punya gamma dvy per dt tambah vy d gamma per dt. Terus yang terakhir kita punya gamma dvz per dt plus vz d gamma per dt. Oke, itu sangat panjang ya. Atau kalau lebih simpelnya kita sederhanakan, dia punya C D gamma per dt, terus dalam arah spasialnya dia ada gamma dv per dt tambah v d gamma per dt. Oke, ini selanjutnya nggak aku turunkan ya, karena ini akan sangat panjang. Kalau kalian penasaran, coba aja nggak apa-apa. Tapi di sini yang ingin kutekankan ya cara mendapatkannya kurang lebih sama dengan kecepatan. Oke, seperti itu. Dan oke, ini ada yang lebih penting. Yang terakhir kita coba bahas tentang momentum for vector. Momentum for vector. Momentum for vector. Oke. Kalau kita bicara momentum ya, momentum itu berarti perkalian dari massa dengan kecepatan. Jadi kalau kita punya katakanlah P ya. Sekarang masanya siapa? Ya, masanya benda. Oke, katakanlah masa diamnya benda itu M0 katakan. M0. Berarti M0 kali kecepatannya benda. Kecepatan for vector tadi udah kita rumuskan ya. Jadi ini ya. U mu. Berarti ini momentum for vector itu atau ini sama dengan M0 kali gamma kali tadi C Vx Vy Vz, atau momentum itu bisa kita tuliskan M0 gamma C V. Oke, seperti itu. Nah, sekarang. Sebentar. Kalau gitu, apa maknanya dari P0? Anggap aku mau nyari P0 itu apa sih maknanya P0?
P0 itu berarti kan mu 0 gamma C. Mu 0 gamma, oh bukan mu 0, M0 gamma C ya. Berarti dia oke, dia sama dengan ini, atau dia bisa kita tuliskan jadi mu 0 kemudian gamma C kuadrat per C. Dan ini tak spill dikit aja. Nah, ini sebenarnya sama aja dengan energi. Nah, jadi nanti kalian akan dapatkan dia sama dengan E per C. Tapi ini bukan pembahasan sekarang. Ini nanti pembahasan untuk season berikutnya ya. Nah, terus kalau mau nyari P1 ya biasa aja. P1 berarti dia mu 0 kali gamma kali Vx ya, Vx. Dan ini sama aja dengan momentum arah X. Begitupun P1, P2 kita bisa dapatkan. Oke, itu ya. Terus sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita mencari inner product dari momentum? Tadi kan katanya inner product harus selalu konstan. Bener nggak inner product dari momentum ini konstan? Oke, kita cari. Inner product dari momentum berarti P kovarian kita kalikan dengan P kontravarian. Atau simpelnya ini kan jadi gini aja. Min P0 kuadrat tambah P1 kuadrat tambah P2 kuadrat tambah P3 kuadrat. Atau dia sama aja dengan min mu 0 gamma C kuadrat tambah mu 0 gamma V kuadrat ya, tambah mu 0 gamma VY kuadrat tambah mu 0 gamma VZ kuadrat. Oke, atau Vx, Vy, Vz, Vx kuadrat tambah Vy kuadrat tambah Vz kuadrat kan sama aja dengan V kuadrat ya. Jadi ini min mu 0 gamma C kuadrat tambah ini tambah mu 0 gamma V V kuadrat. Oke. Oke, itu ya. Atau kita punya di sini min mu 0 gamma C kuadrat min V kuadrat. Sekarang gamma itu dia sama aja dengan ini kan? Gamma itu dia sama aja dengan 1/1 min V. Oke, bentar. Ini gamma kuadrat, maaf ya. Ini mu 0 kuadrat, gamma kuadrat ya. Berarti ini jadi V kuadrat per C kuadrat. Ini C kuadrat min V kuadrat. Atau dia sama dengan, sebentar. Min mu 0 kuadrat. Ini jadinya kalau tak kalikan C kuadrat per C kuadrat ya. Jadi C kuadrat per C kuadrat min V kuadrat. Ini jadi C kuadrat min V kuadrat. Ini kita coret. Maka kita punya inner product dari momentum itu sama dengan min mu 0 M0 kuadrat C kuadrat. Dan dia konstanta, artinya dia nggak berubah terhadap transformasi Lorentz. Oke, seperti itu ya. Tadi udah ketemu nggak inner product dari kecepatan? Udah ya, min C kuadrat. Min C kuadrat. Oke. Jadi kalau misalkan kita bicara tentang kecepatan itu mungkin kita bisa ubah-ubah dalam arah spasial ya, dalam arah kita bisa mempercepat ke arah X, kita bisa mengubah kecepatan ke arah Y. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di sini ya apa itu namanya inner product dari kecepatan itu ya sama aja dengan min C kuadrat. Jadi sebenarnya bahkan sesuatu yang diam pun dia punya komponen kecepatan, tapi dalam arah CT ya, dalam arah waktu ya, yang besarnya magnitudenya sama dengan ini. Oke, itu kita udah turunkan banyak ini ya. Kita udah turunkan kecepatan for vektor, kita udah turunkan momentum for percepatan for vektor, momentum for vektor, dan di sini kita udah simpulkan bahwasanya kita udah punya clue ya untuk senjata kita di mekanika relativistik, maka kita akan menggunakan apa itu namanya? Kita akan menggunakan waktu dan ruang sebagai satu kesatuan, dan di sini kita udah dapatkan banyak hal, kita udah rumuskan banyak hal, banyak besaran,
mekanika, baik itu kecepatan, kemudian percepatan, kemudian juga di sini momentum. Nah, nanti juga kalian akan merumuskan banyak, misal dari energi kinetik, kemudian energi sendiri itu gimana, gaya, sehingga nanti misalkan ini mungkin rumus yang sangat terkenal ya, E sama dengan mc kuadrat, ini dari mana maksudnya kok bisa gitu. Nah, itu kita akan bahas mungkin besok. Oke, itu mungkin untuk hari ini. Kira-kira ada pertanyaan nggak sebelum aku akhiri?